Halo, selamat sore. Saya dengan Denny Pangalila. Saat ini saya bersama rekan saya. Em, Kami akan berbicara terkait dengan makalah dari mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Judul makalah saya adalah mendorong pertumbuhan investasi melalui pembangunan hukum investasi yang terbuka dan transparan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Baik, mungkin rekan saya akan bertanya terkait dengan hal-hal rumusan masalah yang akan diterangkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, baik Bapak Denny. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama adalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, Pak? Baik, saya jelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor hukum. Tetapi tidak secara keseluruhan faktor-faktor itu melengkapi. Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi investasi. Baik. Dapat dikelompokkan menjadi faktor dalam negeri. Faktor dalam negeri dapat dijelaskan lagi bahwa terkait dengan stabilitas politik dan perekonomian. Lalu kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus dilakukan pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi. Diberikannya sejumlah pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan, tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, bahan tambang, dan hasil hutan, iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia, sumber daya manusia dengan upah yang cukup kompetitif. Itu adalah faktor dari aspek-aspek faktor dalam negeri. Terus kedua adalah faktor luar negeri. Faktor luar negerinya apa saja? Terkait dengan apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Pencabutan GSP atau sistem preferensi umum terhadap 4 negara industri baru di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Terus meningkatkan biaya produksi di luar negeri. Baik, Pak Denny. Lalu bagaimana, Pak, kondisi hukum investasi di Indonesia? Dan bagaimana perannya dalam pertumbuhan ekonomi, Pak? Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Bahwa kondisi hukum di Indonesia dapat dikatakan cukup memadai dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Dimulai pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Terus adanya kepastian hukum terkait dengan undang-undang tersebut. Terus peran hukum investasi dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting. Investasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dapat meningkatkan produksi lapangan kerja dan pendapatan nasional. Lalu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemerintah Indonesia juga ada melakukan perbaikan dan reformasi terhadap regulasi dan sistem perizinan investasi, serta meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi investor. Dan juga terkait dengan perizinan berusaha yang terintegrasi seperti OSS dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian penjelasannya. Baik, Pak Denny. Pertanyaan saya, Pak, yang berikutnya, apa saja, Pak, hambatan yang dihadapi dalam pembangunan hukum investasi yang terbuka
dan transparan di Indonesia ini? Dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ada beberapa hambatan sih yang dihadapi dalam pembangunan hukum investasi yang terbuka dan transparan. Di antaranya adalah permasalahan perizinan, kedua permasalahan pengadaan lahan, dan permasalahan regulasi atau kebijakan. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, permasalahan investasi di Indonesia, pemerintah saat ini membentuk Satgas Percepatan Investasi melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Kedua, online single submission, di mana perizinan dipermudah dengan OSS ya, dengan online, bahwa NIB dan lain sebagainya itu diurus melalui OSS. Terus pelayanan terpadu satu pintu, jadi perizinan domisili dan lain sebagainya itu dilakukan dalam satu pintu, baik itu melalui kecamatan, kelurahan, seperti itu. Lalu kesimpulannya yang dapat saya simpulkan adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu faktor politik, ekonomi, dan faktor hukum. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi iklim usaha serta kinerja perekonomian Indonesia. Beberapa faktor dalam negeri dan luar negeri juga mempengaruhi investasi di Indonesia. Kondisi hukum Indonesia dapat dikatakan cukup memadai dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Terus untuk mengatasinya seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2021 tentang tugas percepatan investasi. Terus mengenai perizinan dilakukan di OSS, online single submission, dan juga peran sertanya PTSP, kecamatan dan kelurahan. Baik, demikian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak untuk penjelasannya. Ya, terima kasih.